Selamat sore bro, ses. Hari ini mendungnya, aduh ini nggak slow ya. Tapi hawanya sih udah mulai mendingin, yang tadinya panas banget sekarang udah lumayan. Jadi ya emosi juga lumayan. Ya, deg-degan juga iya. Tetangga saya yang deg-degan pemirsa. Tamu saya yang deg-degser. Sebetulnya santai aja. Lapangan Anca itu kan sebuah program yang entertaining sebetulnya. Dan informatif ya kan. Informatif dikarenakan kalau mau ngabisin duit berapa miliar sih sanggup untuk membeli barang-barang yang ada di Laparanca, kayak ada food, kuliner ya, ada juga crafting, ada craft gitu, ada juga yang jasa. Minggu lalu kita ada jasa delivery, dan sekarang kita kedatangan lagi tamu yang hubungannya dengan cake, bolu. Ini adalah favorit saya. Bolu-bolu lawas, bolu-bolu lawas. Gulung-gulung dalam nanas itu adalah favorit saya. Kita bakalan hari ini kenalan sama Pak Joko. Tapi sebelumnya aku mengingatkan, jangan lupa teman-teman dengan normal new life-nya, jangan lupa 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak nih, jaga jarak. Maskernya belum dipakai. Ada masker di sini, tapi tidak dipakai ya karena kepentingan konten. Biar jelas ngomongnya. Hari ini saya kedatangan Pak Joko. Pak Joko dari Beautiful Malang. Oh bukan. Bolu Legenda. Bolu Legenda Malang. Judulnya Bolu Legenda Malang. Apa kabar Pak Joko? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ya. baik. Pak ini mendung-mendung ini. Bapak tadi mandi ya? Oh, Jangan sampai hujan ya Pak. Sudah 2 kali mandi. Udah 2 kali. Emang panas banget hari ini. Panas Panas banget hari ini. Emang aduh jadi emang gerah banget. Pak Joko, sebelumnya kenalan dulu dong sama Pak Joko. Pak Joko ini siapa, rumahnya di mana, apa dan sebagainya. Kadang perlu diceritain ke brewers yang ada di rumah. Oh sebutannya brewser ya. Brewer dan ses ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Joko. Saja? Joko Santoso. Joko Santoso. Jadi bukan Joko Kondo. Iya. Joko Santoso. Joko Santoso tapi sudah tidak Joko ya. Oh, maksudnya Joko dia tidak Joko. Oh maksudnya tidak jejaka. Iya. Jangan dipertanyakan Bang. Tidak jejaka. And then? Baik, saya sekarang tinggal di Sengkaling. Tepatnya di Perumahan Oma Kampus A8 nomor 4. Saya sudah cukup lama tinggal di Malang, 54 tahun. Wow ya selama-lamanya kalau gitu. Karena saya lahir di Malang, gitu. Hidup dan besar di Malang, menghirup udara di Malang, dan sekarang menikmati akhir hayat di Malang. Viva Malang gitu. Setia sama Malang. 54 tahun ada di Malang. 54 tahun lagi ada di Malang itu kira-kira dulu mudanya ngapain aja nih Pak? Wah, mulai main kelereng, mandi di kali, emang ada juga ya layangan, sampai kita paham betul Kota Malang seperti kita melihat telapak tangan sendiri. Telapak tangan gitu ada di Kota Malang. Iya. Wah cocok jadi ini kurir. Betul. Gitu. Cocoknya baru jadi antar perjalanan cukup jauh ya. Cukup jauh ya. Gimana? 54 tahun itu apa yang sudah dibuat kira-kira ini? Saya lahir di desa kecil di Pakesaji, tepatnya 10 km ke arah Kepanjen. Oh iya ke sana. Ada 2 Pakis, nama Pakis soalnya. Sampai dengan SMA, terus hijrah ke Malang, merantau. Ke Kota Malang? Iya. 10 kilo aja. Terus saya mulai berkarir sebagai PNS. PNS sih? Saya bekerja di Politeknik Negeri Malang dari tahun 88 sampai sekarang. 88 ya, sampai sekarang. Masih di Poltek sampai sekarang. Masih di Poltek sedikit lagi. Sedikit lagi. Makanya, gitu tuh ngapain Pak di Poltek Pak? Biasa aja nongkrong, merokok, ngopi, ngetik-ngetik sedikit. Emang ASN bener Pak? Betul ya. Oh iya. Itu bidangnya apa Pak? Saya kebetulan di administrasi. Jadi di struktural murni. Di struktural. Tidak mengajar, jadi tidak pandai bicara gitu kan. Tetapi kita paksa bro di sini kita ngomong. Di 10 tahun terakhir saya ditugaskan di bagian humas. Ya, di situ saya pasti belajar sedikit. Spreken ya. Baru sedikit ya. Terus ketemu Mbak Deni belajar banyak nanti ya. Tapi di karir PNS saya tidak pernah diam. Artinya kalau dulu ASN itu berangkat jam 7 pulang jam 2. Dari jam 2 9 malam
saya pasti ada kegiatan lain. Dulu pernah merintis di bidang komputer, mulai dari rental komputer, akhirnya jadi toko komputer, berhenti di 2010, kemudian fokus di Humas Polinema, terus dari tahun 18 saya berpindah profesi jadi tukang roti. Sebentar, itu tadi panjang sekali. Coba diulangi ya, karena saya nggak bisa fokus karena katanya tidak pandai cakap ya, kata tak pandai cakap tadi sudah yang gemeter-gemeter, ternyata aku tertipu. Iya. Proses ternyata saya tertipu. Ternyata banyak banget. Diulangin, tunggu dulu. Tahun sorry. Gimana tadi? 80. Lepas SMA saya kan 86 lepas SMA. 86 kemudian hilir mudik mengikuti arus. Ya, tahun 86 itu Malang lagi apa ya? Ya? So saya juga setua Bapak juga sih, tapi Bapak lebih senior dikit lah. Di Malang lagi happening apa tuh? Tahun segitu tuh lagi apa Pak? Lagi mulai dikenalkan dunia anak muda kayak diskotik kayak itu. Break dance ya. Saya tahu tahun-tahun segitu kalau diskotik itu ya kan ya. Iya. Terus saya mulai masuk PNS itu 8889. 8889. Itu juga rekrutmennya sulit kayak sekarang gitu enggak? Oh enggak, lebih gampang. Ya? Lebih mudah. Jadi saya ada info, ada kebutuhan tenaga, kasih CV, langsung ke situ. Loh, itu tapi memang butuh waktu 2 tahun untuk jadi ASN. Itu berarti calon dulu. Kalau dulu istilahnya honorer, pegawai honorer. Oh, honorer dulu, terus ngajuin ada kayak masa bakti gitu. Ya. Terus kemudian baru bisa ada naik. kesempatan tes masuk ASN, saya masuk ASN dan lolos di tahun gitu. 91. 91 udah gawe, udah ASN itu. Ya. 91-nya udah ASN. Panjang ceritanya. Karena emang aku pengen tahu banget orang kalau maksudnya orang tuh kalau sudah membuat sesuatu di katanya masa-masa itu, pasti di depan-depan ini bukan sesuatu yang mudah gitu. Nggak mungkin, pasti ada sesuatunya yang besar dan itu yang sebetulnya kami Bruces pengen membagi itu sebetulnya. Jadi kayak nyawa-nyawa zaman dulu itu, perjuangan zaman dulu itu apa sih yang harus dilakukan dan melakukan apa sih anak muda zaman dulu. Karena tamu-tamu saya kan kebanyakan kemarin kan anak muda dengan geraknya, dengan kreativitasnya berbuat ini itu dengan maksudnya kan mudah tuh. Sekarang kan mudah apa-apa dicapai dengan kemajuan zaman. Yeah. Nah kalau zaman kita Pak tahun gitu, kalau nggak sengsara sendiri juga nggak bakal dapat apa-apa ya kan? Iya, saya sendiri termasuk mohon maaf menyombongkan diri. Saya termasuk tipe-tipe pekerja keras. Karena apa? Saya tidak pernah bekerja hanya meminta. Pegawai negeri tidak aja. hanya pegawai sore negeri. Saya bekerja paruh waktu. Waduh, ini pengabdi cuan sejati guys. Makanya sempat berintis di dunia komputer, kemudian sampai traveling agent dan lain sebagainya. Waduh, itu sudah ber-ASN ya? Sudah. Wah, itu kayaknya gaji nggak cukup Pak? Waktunya yang terbuang percuma. Wah, ini. Iya. Saya juga sempat waktu awal-awal jadi PNS, saya lanjut juga studi saya ke S1. Alhamdulillah bisa selesai. Iya. Oh, berarti Bapak lulusan apa nih? Saya dari sekolah bisnis administrasi. Bisnis administrasi, via? Distia, sekolah tinggi ilmu administrasi. Oh iya. Wah ini akhirnya disiplin ilmu itu menghubung nggak ke sekarang? Kepake nggak ceritanya kayak gitu? Sebenarnya yang lebih dominan orang bisa survive itu pengalaman. Ya, experience. Jadi sekolahnya di jalan itu lebih mantap, lebih mantap. Soalnya kena masuk angin, kena hujan, kena panas. Nah kalau debu. Baca buku sekarang belajar besok udah lupa kan. Tetapi bagaimanapun juga kita juga apresiasi bahwa teori itu tetap penting. Yang untuk bisa ada korelasinya kan dengan apa yang mau kita kerjakan. Oh iya benar-benar. Memang ya. Biar gak ngawut gitu loh. Versus apapun itu, ini kalau nggak salah menangnya. Ya orang dengan usia yang banyak ya, memenangi beberapa zaman, kita mestinya bersama menjalani dari masa ke masa yang dari zaman yang sulit itu kemudian menjadi zaman yang agak mudah, jalan sekarang menjadi mudah gitu. Apa ya bagi kita yang udah ngikutin zaman,
mungkin lebih fleksibel sih ke arah sini-sininya ya Pak ya. Karena setiap zaman kita ikuti, setiap era kita rasakan gitu ya. Lebih punya banyak bekal seperti itu. Lebih punya banyak bekal lebih punya banyak bekal. Kalau memang misalnya seperti itu, ini pasti ceritanya nanti di sesi kedua kita akan menarik sekali nih ya Bursers. Jangan kemana-mana ya, kita mau break sesaat, oke? Balik lagi ke Lapak Ranca. Lapak Ranca yang selalu menyajikan informasi istimewa. Baik dari produk-produk makanan, craft, dan juga jasa. Ada frozen, ada bakso, ada mukena itu hari ya. Terus kemudian ada abang-abang kurir dengan teknologi kekiniannya. Dan kemudian yang sekarang ini tadi adalah Pak Joko dengan bolu legendanya. Tapi tadi itu kita terputus pada era-era tahun 90-an ketika Pak Joko berjuang di awal-awal. Yuk kita korek lagi ya, perjuangan ini penting diceritakan wahai anak muda, bukan karena apa, karena itu tadi loh. Orang yang makan banyak angin di jalan itu lebih tough orangnya. Dijamin deh, ini benar-benar asli. Orang kalau digebukin hari-hari juga akan kuat kalau terkena badai ya kan Pak? Oke, insya Allah. Dilanjutkan ke yang setelah 91. Jadi mengawali karir di PNS ASN itu dari 88 100% jadi PNS itu tahun 91. 91-nya. Tapi ketika waktu itu jam kerja PNS atau ASN itu hanya jam 7 sampai jam 2 siang. Pendek aja ya. Pendek. Jadi sore hari itu banyak waktu luang. Mungkin bagi teman-teman yang lain enakan nongkrong di rumah ya, tiduran dan sebagainya. Saya nggak bisa begitu. Saya mulai merintis beberapa usaha dengan teman-teman. Zaman waktu itu mulainya masuk komputer di tanah air kita. Ya, jadi komputer masih menjadi barang mahal dan langka, tidak semua orang pegang komputer. Komputer PC itu kan ya? Betul. Awal dulu ada XT namanya. Itu saya mengawali, saya buka rental. Rental. Iya, rental kita sewain, dapat duitnya buat beli komputer lagi seterusnya. Tapi sekitar tahun 96 saya ketemu seseorang yang sekarang ada di belakang. Oh iya. Iya, beliau. Seseorang itu adalah beliau kebetulan backgroundnya di traveling agent. Traveling agent. Ya, karena saya juga suka bertraveling. Apa salahnya kita jadi traveling agent? Oh gitu. Jadi tour guide dan sebagainya. Wow. Kita bukalah ticketing service, traveling agent sama buka rental. Hulu hilir dah. Iya. Taipan dah ini ya. Hulu hilir dikuasai semuanya. Iya, ada orang datang ke Malang mau bingung cari kendaraan, kita antar, kita servis dan sebagainya. Itu berjalan sekitar 5 tahunan. Terus saya lumayan ya? Iya, karena anak-anak di rumah mulai butuh dirawat ibunya. Tunggu. Berapa putra? Sekarang 3. 3. Iya, tapi waktu itu 96 kan baru menikah, terus 98 1 ya. Oh gitu. Itu sudah mulai ibunya di rumah, saya yang jungkir balik di jalan. Jungkir di jalanan ibu kota. Ya. Jadi sopir travel nganter tamu kemana-mana. Kalau pas lagi nyupir Pak, ASN-nya gimana? ASN kan pagi aja. Oh gitu, iya. Ini sopirnya jadi ketika off dari itu? Iya, biasanya Sabtu Minggu kan. Oh para tamu ya, Sabtu Minggu, kemudian sore hari dan saya partneran dengan adik. Kebetulan keluarga dari background yang hampir sama sih. Oh gitu? Iya. Waduh kalau ini sih pebisnis memang ya dari kecil. Itu kalau kayak bapak gitu dari kecil emang ditanaminya sama orang tua itu anak laki tuh kudu gini atau gimana Pak? Atau dengan sendirinya secara eksplisit enggak sih. Secara eksplisit enggak. Tapi kita kan memang ditakdirkan. Ya, ditakdirkan untuk hidup di air air keruh atau air apa itu kan takdir Tuhan ya. Iya. Gimana kita bisa berenang di air keruh? Iya betul. Kalau enggak berenang kita juga malah tenggelam. Kita belajar berenang di situ. Survivor, ya. Pak Joko is survivor. Nanti ada kaitannya. Ada kaitannya, dengan Bolu Legenda. Ya, iya, saya menantikan tuh sampai di mana kaitannya. Lanjut lagi. Di tahun 98 saya mulai beralih ke rental, sudah mulai sepi ya. Udah banyak mulai orang punya PC sendiri, punya ini sendiri. Oh, rental tadi. Rental komputer aja Pak ya. Saya balik ke maintenance and service and jual beli. Tapi tetap komputer? Iya, komputer. Itu saya jalani selama 10 tahun. Sampai dengan akhir tahun 2010.
Waduh. Iya. Gokil gak sih? Ini versus emangnya sih keluarga berbisnis ya? Keluarganya berbisnis bukan? Keluarga? Kalau istilah kerennya pebisnis ya. Tapi kalau sebenarnya itu adalah pedagang. Bapak ibu saya saudagar, pedagangnya. Pedagang nasi. Pedagang nasi. Iya. Buses, ini memang menginspirasi sekali. Pedagang nasi ya Pak ya? Iya, jadi Bapak ibu saya itu buka sebuah depot di desa kelahiran saya di Pakisaji. Itu sudah dari saya kecil sampai beliau almarhum. Oh gitu. Iya. Ya memang udah entrepreneurship-nya udah mungkin ketanam banget ya. Di sana saya belajar membuat kue. Oh gitu. Di sana juga bikin kuenya gara-gara itu. Nah, paling tidak sering ngintip. Ngintip atau dipaksa suruh menyelesaikan sesuatu. Wah. Bikin adonan, bikin ini, itu. Wow, iya oke. Padahal Bapak hitungannya mungkin laki ya? Oh, masih ada gender juga ya? Ya terpaksa Kagak, kan? Ini saya nanya. Kan terpaksa, kebetulan saya bersaudara laki semua? 4, laki 3, bontotnya baru oh ya udah itu takdirnya, berarti karena laki-laki yang takdir banyak laki, itu tadi. harus berenang di air keruh tadi betul, kan? Betul. Ya. Takdir yang harus dijalaninya adalah laki-lakian yang banyak tadi ya. Mau nggak mau itu Pak ya? Harus berenang di air keruh. Kenapa dikatakan keruh itu apa memang karena kayak misalin beban dalam arti harus ngangkat keluarga atau maksudnya Bapak sendiri yang merasa diri Bapak harus begini begitu? Ya kita bisa hitung ya, orang yang buka depot itu mungkin tidak bisa mempunyai deposit banyak seperti pebisnis yang lain. Kita hidup sehari 2 hari, dimakan sehari 2 hari untuk besok kan gitu. Iya. Sehingga kita juga nggak bisa macam-macam juga, atau nggak bisa kongko seenaknya gitu. Kalau pengen uang saku lebih, kalau mau sekolah mau nggak mau ya harus bantu, supaya bisa dapat tambahan uang saku kayak gitu. Iya lumayan ya, anak 3 ya? 4? 3 ya? Waktu itu yang sekolah 3 kan. Oke, masih kecil aja. Ya. Karena yang bontot laki dengan bontot perempuan selisihnya sekitar 10 tahun. Wah jauh, ya jauh sekali. Iya. Gitu ceritanya. Wah, saya ngedengerin itu kayak berpacu lari gitu. Soalnya kan gimana ya Pak ya? Saya rasa sih itu pendapat saya sih, entrepreneur itu kayak udah ditanemin gitu ya dari kecil. Kalau enggak sih mungkin enggak ada greget dan giat untuk itu gitu. Karena kan memang Bapak akhirnya kayak punya keinginan yang harus diturut sehingga jalan untuk nurut itu tuh ternyata adalah usaha. Ya enggak sih? Ya akhirnya kan kita menganggap itu jalan Tuhan ya. Jalan yang diberikan oleh Tuhan atau takdir gitu. Ya saya juga nggak punya rencana waktu kecil saya mau seperti apa gitu kan. Kalau ditanya menjalani aja ya. Iya, kalau ditanya waktu cita-cita kecil apa? cita-cita jadi tentara misalnya ya. Cocok rambutnya cocok. Lah, tapi tubuhnya kan hanya 160 gitu kan. Kan lucu juga tentara pendek. Nanti dikerjain sama orangnya ya. Gitu. Nyambung tadi yang mau ditanyain Mbak Denny. Iya. Kenapa saya beralih ke sini ya, latar belakangnya. Ketika tahun 2010 saya off dari komputer, itu karena persaingan di Malang di bidang lumayan komputer keras cukup ya. Banyak inspektor Surabaya masuk, Jakarta masuk, kita yang modal pas-pasan tergilas, ya toh. Mau nggak mau off, break. Dunia itu kayak gitu ya. Iya. Kalau modal pas-pasan bahasa alam. Jadinya kalau kompetitornya raksasa ya. Kayaknya kayak hukum alam gitu ya. Daripada kita terus merugi, mending kita beralih ke mencari peluang-peluang yang sekiranya musuhnya enggak gajah-gajah banget gitu loh ya. Iya. Itu namanya tahu diri Pak ya. Nah, begitulah daripada kita diinjak-injak terus gitu Betul. Suatu ketika saya berpikir apa yang di Malang ini bisa dibidik gitu kan. Ya. Saya melihat potensi, saya pernah baca rilis dari salah satu media bahwa di Malang ini ada 200.000 mahasiswa yang stay di Malang. Iya. Dari berbagai macam universitas, mulai UB, UM, Polinema yang gede-gede itu kalkulasi saya baca rilis itu 2016 kalau nggak salah. Itu sudah 200.000. Wah, apalagi sekarang tuh Pak. Ya, saya membaca potensi di situ. Itu 200.000 itu maksudnya outsider, orang yang datang ke Malang gitu. Betul.
Kalau warga Malang sendiri yang kuliah kan tidak banyak sebenarnya, banyak. hanya sekitar Warganya cuma segitu-gitu doang 20% sih ya. Makanya. 20% itu sudah Malang Raya ya, Malang sampai Raya, Turen, iya betul. Dampit itu termasuk Malang. Saya berpikir orang akan datang ke Malang, yang pertama dia mendaftarkan anak sekolah, ya. Iya betul. Yang kedua anaknya wisuda dia datang lagi. Iya, paling tidak itu udah 1, 2, 3 kali. Kalau kita berkaca datang. di Bali ya, Bali itu bisa hidup, bisa orang-orang di sana punya mata pencarian bagus karena wisatawan. Iya betul, betul. Baik manca maupun lokal. Benar. Ternyata kita juga nggak bisa meremehkan orang-orang lokal ya. Betul. Begitu datang ke Malang pasti cari hidangan, cari oleh-oleh buat tangan kalau mau pulang. Benar. Dan saya prediksi sekitar 50% dari 200.000 itu pasti datang ke Malang. Betul. Saya membidik itu sebagai peluang. Apa yang bisa dibawa mereka? Saya lihat jenis keripik sudah banyak dan sebagainya. Saya mencoba apa yang saya ingat dulu, saya diajari bikin roti, saya cobain. Ini amazing. Enak, laki-laki diajarin bikin roti. Tapi gini, biasanya bakers itu memang orangnya enggak ruwet ya. Maksudnya itu dalam arti ringkes. Karena kalau bakers rempong dengan outfitnya sendiri nggak jadi ya nggak sih? Enggak, kalau dibilang bakers jangan, belum, apalagi chef ya. Ya tukang bikin roti aja. Chef itu kan hanya istilah dari luar, Pak. Tetap aja ketika di Indonesia dulu belum ada kata-kata chef juga, namanya ya tetap aja tukang masak, tukang apa. Nah, tukang roti ya kan? aja. Tapi pada dasarnya kalau menurut saya Pak, siapapun kita dengan profesi kita masing-masing, ada asalkan sesuatu itu memang tersaji dengan all of your whole package kemampuan ya itu pasti udah jadi yang terbaik sih kalau saya gitu. Karena emang itu jualan kita kan. Betul. Menjual diri itu ya bukan jual diri kita ngapain, bukan menjual potensi yang ada di diri kita semaksimal mungkin ya enggak Pak. Kita nanti bakal di segmen 3 kita nanti bakal yang mengupas yang namanya katanya itu tadi ya segmen 20% yang akan datang ke Malang mau ngapain gitu tadi. Selebihnya daripada itu nanti kita akan bahas macam-macam dan mungkin kita akan bahas-bahas tentang masalah membedah resep dan sebagainya, tapi enggak kalau itu ya. Boleh. Segmen yang lain, segmen yang lain nanti biar jadi banyak. Kalau semua sekarang di sini nggak ketemu Pak Joko lagi. Karena Pak Joko orangnya asik banget diajak ngobrol, Pak Joko juga orangnya informatif. Jadi Brewers jangan kemana-mana dulu ya. Kita bakal mengulik lagi Pak Joko lebih dalam. Yang Pak Joko yang bercita-cita jadi tentara dan kentara tadi ternyata tidak jadi. Ternyata pendek. Pak itu ciptaan Tuhan itu ya Pak. Tapi tetap bapaknya kan masih keren gitu. Apa sih artinya panjang tinggi? Saya pun juga gitu, ya kan. Brewers jangan kemana-mana ya. Kita break sedikit aja, oke? Balik lagi lah Peranca. Welcome back. Kayak coy ya. Jadi kayak anak-anak sekarang. Enggak. Kita punya ini icon sendiri. Brewers. Balik lagi ke Laparanca ya. Sama Pak Joko yang melegenda. Kita minta ceritain ini nih. Ujung-ujung kenapa bisa jadi sebuah bolu yang menjadi salah satu alternatif pilihan untuk oleh-oleh yang 20% dari 200.000 outsider sana ya. Itu gimana awalnya? Aku bisa menemukan inilah produk yang aku mau gitu Pak. Iya, berlatar belakang dari orang yang nggak bisa diem gitu. Saya berpikir setelah nanti nggak lama lagi saya mau mengakhiri pengabdian saya di ASN kira-kira 3-4 tahun lagi. Ketika itu sudah ada SK turun, saya harus ngapain gitu kan? Masa makan tidur, jantung kumat, asam urat kumat. Enggak sehat ya. Jantung kumat, kesehatan terganggu. Saya berpikiran saya harus punya sesuatu mainan yang baru. Mainan, Brewers dikatakan mainan. Ketika ada peluang, saya baca peluang bahwa tadi disinggung bahwa outsider yang datang ke Malang 200.000 itu versi rilisnya salah satu media tahun sekian itu tadi koran tanggal 17 atau 14 tahun 2016 atau 2017 itu 200.000-an itu datanya memang enggak valid sih, cuman saya bisa menghitung kasar bisa. Karena UB aja sudah 70.000-an, UM 30, UIN dan lain sebagainya ketemunya bisa 200. Mungkin sekarang bisa tumbuh lagi. Ya, tumbuh lagi. Dan di situ banyak bisnis yang bisa diciptakan.
Jelas anak kos itu butuh makan, Benar. butuh tempat tidur, butuh perawatan diri, butuh fotokopi, ATK dan lain sebagainya. Tapi saya merasa di situ kurang pas. Saya membidik orang tuanya yang datang. Ya, yang punya duit. Orang tua yang punya duit. Saya bisa pastikan 50% dari 200.000 itu orang tua. Pasti pernah datang ke Malang minimal dua kali ya. Saat mendaftarkan. Kemudian yang wisuda. Terakhir saat wisuda. Itu berarti kasihan deh anak-anak yang cuma 2 kali didatangi waktunya. Gitu. Kalimantan ya, jauh, Irian juga jauh. Itu yang 50% bisa jadi enggak didatangin, enggak diantar orang tua sama sekali. Wow. Sampai nangis-nangis ya. Wah, kasihan. Ya karena saya juga kebetulan di lingkungan dunia pendidikan. Iya benar-benar. Sedikit banyak tahu cerita-cerita itu ya, termasuk anak-anak adik-adik yang bernasib kurang beruntung dapat beasiswa bidik misi dan lain sebagainya gitu, itu kan minus, tapi mereka bisa sekolah itu untung. Balik lagi ke peluang, saya sendiri kalau bepergian keluar kota itu pasti pengen sesuatu yang bisa dibawa pulang untuk keluarga. Betul. Enggak itu apa cemilan atau sesuatu yang bisa nanti ini oleh-oleh gitu ya dari jadi Kota Malang. Saya membaca itu peluang, saya ingin menyajikan sesuatu yang di Malang belum ya. Sebenarnya sudah banyak beberapa toko kue yang bilangnya oleh-oleh khas Malang. Oleh-oleh atau membikin atau memproduksi kue semacam yang saya bikin. Cuman belum ada embel-embelnya. Kalau saya sengaja saya bikin oleh-oleh khas Malang dan sebagainya itu membuat emosionalnya orang itu, oh ini loh oleh-oleh khas Malang. Iya. Ini malah sebetulnya ini bukan maksudnya. Ya. Oh ini kan cuma oleh-oleh Pak ya, bukan makanan khas Malang kan nggak bilang makanan khas Malang. Iya. Karena kalau cake bukan dari Malang ya kan. Kalau cake atau bolu setahu saya dari saya kecil yang bisa makan orang-orang berkelas dan itu resep-resepnya dari Belanda gitu kan, ditular-tularkan ke nenek kita waktu itu kan. Ya kalau boleh dikata saya sedikit banyak sih menjiplak gitu ya. Saya pernah diajari bikin kue, kalau yang khas itu pakai bahan ini itu. Jadi saya sengaja bikin kue tidak dengan bahan-bahan modern seperti sekarang gitu kan. Kalau cake yang sekarang itu aromanya pasti modern banget gitu ya, apalagi yang milenial banget pakai topping-topping yang milenial gitu kan. Sebetulnya itu kan hanya karena misalnya inovasi kreativitas ya Pak ya. Betul. Kalau bahan sih dari dulu juga sudah ada ini. Bukan maksudnya bahan kan bukan dari barang baru tuh kalau bahan. Yang saya maksudkan bahan yang dipakai orang dulu itu tidak sebanyak bahan yang dipakai sekarang. Kalau dulu katakan 3 macam aja cukup bikin cake. Sekarang bisa 10-20 macam. Tambahin ini, tambahin itu sehingga jadi kue modern kayak gitu. Balik lagi ke peluang, saya berharap semoga ini direstui oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya ingin ini menjadikan sesuatu berkah bagi saya ke depan. Saya merintis ini dari tahun 2018. 2018 berarti baru 2 tahun yang lalu ya Pak ya? Iya. Jadi 2018 tepatnya saya pas-paskan aja dengan tanggal lahir saya di bulan November gitu kan. Waduh, Pak Joko lagi November ulang tahun tanggal berapa Pak? Tanggal berapa? Tanggal 13. 13 November dicatat. Itu aku mau daftar nomor 1, dapat hampers. Oke. Saya tandai dengan saya mencetak packing pertama. Ini mencetak? Tidak, sekarang saya sudah ini yang kesekian. Ini sudah ke-8 kali. Oh ini repackage sudah ya, maksudnya bolak-balik ganti ini? Iya bolak-balik ganti karena kita harus dinamis karena bentuk, ukuran, kemudian kalau warna saya cenderung ada tren hitam putih. Iya. Orang itu kalau nggak hitam ya putih, jangan abu-abu gitu loh. Kalau mau jelas, jadi hitam jelas lah. maksudnya Iya. Pak. Kalau hitam ya udah hitam aja. Hitam aja, putih aja. Kayak saya. Bapak bilang hitam lah apa saya? Iya ini kaosnya hitam. Itu saya mencoba membuat brand hitam putih itu utak-utik sana sini, kemudian memodifikasi rasa, menyesuaikan. Berarti ini, kalau mau memodifikasi berarti sebelumnya nggak begini? Sempat berubah. Artinya maksudnya benar-benar dulu nggak gini, sekarang begini? Berubahnya begitu? Ya, dari. Atau cuma dari segi tampilan doang? Saya 1 tahun itu mengutak-utik rasa.
riset di ini di kalau bahasa bahan. kerennya, kalau bahasa orang akademis riset lah. Kalau saya utak-utik aja. Otak-atik. Jadi gimana sih saya bisa menjual sesuatu yang menurut saya dan semoga menurut orang-orang enak, tetapi bisa terbeli. Bisa terbeli, yang terjangkau. Iya. Semua chef tahu kalau mau bikin yang enak pasti mahal. Itu sudah hukum ekonomi ya toh. Tapi kalau misalnya mau dijual segini dengan rasa segini bisa pas, itulah yang kita cari. Jadi utak-utiknya di situ. Otak-atiknya di ini ya, di bahan ya. Iya. Jadi ya untuk nyari maksudnya HPP yang pas gitu ya. Iya, kantongnya pas, di orang mulut belinya juga aja, pas. Iya. Itu sih kalau kita ibu-ibu sih yang penting di mulut yang nah, pas. Itulah bapaknya yang susah. Iya. Duitnya tuh segini aja tapi rasanya yang pas. Jujur kita kalah kompetisi di price ya. Oke, maksudnya kompetisi di price-nya itu artinya highest or orang lain itu Bapak lebih tinggi. Lebih tinggi dengan kompetitor yang sekarang ada di pasaran yang saya intip itu penjualannya bagus sekali. Bapak gitu kan? Kepo juga orang-orang maksudnya pasti, kompetitor dikepoin pasti juga. Dong, Oke. Pasti kan enggak boleh diam kan. Lihat berapa sih lo jual misalnya 30.000. Murah banget ya. Saya gimana caranya saya bikin 30.000 itu nggak bisa ketemu dengan rasa ini gitu. Ya kalau mau 30.000 rasanya ya seperti itu gitu kan. Jadi emang nggak bisa diapa-apain. Lah maksud saya dengan menambah sedikit tambahan biaya lebih mahal sedikit, Anda bisa mendapatkan kualitas lebih bagus daripada yang di situ. Maksud saya gitu. Jadi yang susah adalah itu bikin serendah-rendahnya harga, seenak-enaknya. Ya sulit dong. Nah, semoga saja ini bisa diterima apa yang semoga saya aja itu inginkan. bisa diterima. Tapi kalau aku bilang karena mungkin kita sama-sama orang yang bergelut di bidang. Ada intip-intip kopi. Oh mantap. Ini mantap nih. Oh sore-sore cocok. Cocok. Makan bolu legenda sama minum bolu legenda dan kopi tubruk. Ini adalah Americano. Kita pakai sistem Americano. Kalau tubruk sama saya, Pak. Oh gitu ya. Ini udah pakai mesin, jadi kita pakai. Mantap. Double. Wow. Ada kopi gula aren dan susu ramregal. Wait. Mantap. Ini kemantapan yang hakiki. Gini ya. Bruces, saya sih menjadi saksi. Wah, saksi. Saksi apa saksi? Saksi hidup. Oh, saksi bukan seksi. No. Pak Joko saksi hidupnya bahwasanya makan yang namanya cake, bolu roll cake ini cocoknya emang sama kopi. Kita gemar nggak gemar kopi, you should try at home. Kalau yang di sini ya you should try in here. Rata-rata kopi by rata-rata ya. Ini sumpah enak banget. Mesti datang ke rata-rata. Aku udah coba, ya namanya rata-rata. Pak baunya Pak ini udah yang memanggil sini gitu loh Pak, sini gitu minum aku. Tapi ya kita bicara tentang masalah cake yang harganya terjangkau tetapinya dia murah. Oke, aku tadi bilang kita mungkin sama-sama Pak pelaku di kuliner ya. Kalau saya Pak, akhirnya gini, kalau Bapak kan bisa tapi gini gitu pasti riset dan sebagainya. Kalau saya itu saya sampai bikin formula kalau bikin suatu masakan. Gimana caranya? Saya kan anti micin. Iya. Anti sama sekali yang namanya micin. Langsung pusing. Iya karena alergi. Gimana caranya masak enak tanpa micin tapi dengan bahan yang maksudnya sama dengan ketika orang membuat micin. Akhirnya yang saya temukan adalah teknik memasak. Jadi bukan di bahan aja. Teknik juga penting. Karena kalau bahan otomatis ya memang menentukan itu apalagi cake. Saya juga sangat suka membuat cake. Bahan itu memang nomor satu. Nomor satu guys, duit dulu deng. Duit dulu untuk beli barang. Iya. beli bahan. Baru terus memang kualifikasi bahan. Pak, dalam pemilihan bahan-bahan yang supaya achieve di harga itu tadi, di harga-harga itu tadi, berapa lama sih bikin formula ini sampai menemukan akhirnya oke, ini layak saya jual dengan harga ini. Jangan ngomong harga dulu deh. Cuman bilang oke, ini layak saya jual. Berapa lama? Sampai dengan memberanikan diri kejual dan itu pun masih terus dinamis ya. Itu 6 bulan. Ya, berarti nggak terlalu lama juga sih. Berarti tight banget jadwalnya Bapak untuk nyari-nyari formula ya?
Iya, hampir tiap hari kan. Hampir tiap hari. Tiap hari, makanya. tiap malam saya mesti utak-utik. Kemarin resep A, resep B, coba resep C sampai Z. Dalam masa mencoba resep A sampai Z ini kan udah ngejual nih Pak. Ya. Oh belum. Oh belum. Oh belum. Itu belum ngejual. Belum. Sampai dengan November 18 baru saya jual. Oh November 18 baru dijual. Ya. Sampai ke arah sana itu terus kemudian lempar ke pasar, udah lempar ke pasar. Ya. Itu cara maksudnya gini, agar supaya dia mencapai ke rasa ke customer. Itu Bapak bikin kayak layanan kritik dan saran gitu atau bagaimana awalnya? Atau ya udah pokoknya aku jualnya segini, nggak peduli aja gitu. Enggak, kebetulan awalnya kan saya punya komunitas, punya banyak teman, punya banyak relasi. Iya. Ya, hitung-hitung silaturahmi, tenteng satu bolu. Wah, cobain. Ini cobain. Yang enak sistem yang kayak gini, cobain. Tapi memang itu sih salah satu strategi ya kan Pak? Iya, sampai sekarang saya lakukan. Oke. Ya, sampai sekarang saya lakukan. Ya iyalah, tester ya. Masalahnya ini makanan ya produknya. Iya. Kalau nggak dites apa lagi? Itu teknik promosi yang paling bagus. Iya. Ketimbang, maksudnya ngiklanin mahal, tapi orang nggak ngetes gitu gimana? Iya nggak sih Pak? Kalau ngiklan tentu saja kalau pas segmennya dengan media yang pas mungkin bagus ya. Itu kan itu pasti high cost. Iya. Kalau dengan itu maksudnya high cost kan. Dengan tester itu menurut saya masih terjangkau. Misalnya saya sehari bikin 50 kue. Oke. 5 kue itu saya bagikan, saya nggak akan rugi. Meskipun boleh dikata tidak untung ya, tapi itu anggap saja biaya promosi. Memang memang harus begitu ya. Iya, karena itu memang selalu strategi Bapak gitu. Kami lakukan, termasuk yang sekarang di booth-booth, saya selalu potong untuk tester. Dan saya pesan ke adik-adik yang bantu saya sales di outlet-outlet, targetnya jangan kamu suruh orang beli, coba icipin, bawa pulang brosur. Oke. Jadi Bapak pakai brosur? Saya pakai brosur. Jadi kalau mereka klik WA, berarti mereka pasti ada kesan dengan yang mereka icipin. Gitu. Pak, ini ya. Bau kopi ini dengan coklatnya dia ya, dengan bau coklatnya dia ini yang bisa nyambung banget gitu loh. Pak Udin, jangan ngantuk. Ini sudah menanti yang cantik-cantik ini. Ya ampun Pak Udin. Ini enak banget. Aduh, mantap. Sebentar lagi kita lihat. Pak, ini ada berapa varian yang ada sekarang di depan saya ini? Saya punya 3 macam cake. 3 macam cake. Cake original itu tanpa apapun. Tapi spesialisasi for roll cakes ya? Ya, sementara roll cake. Nanti ke depan mungkin ada Oke, saya suka dengan kata-kata sementara roll cake. Sesi ini harus kita selesaikan yang roll cake. Betul. Cake-nya itu ada original. Saya campur dengan essence mocha. Kemudian dengan coklat. Oh, maksudnya untuk feel-nya Pak ya? Untuk bahan gulungnya itu ya dalamnya. Untuk cake-nya. Jadi cake ada saya tabur dengan bubuk coklat dengan yang coklat sehingga coklatnya biar kuat. Itu bagi pecinta coklat. Bagi pecinta coklat nanti feelingnya dalemannya ada itu lagi. Coklat lagi ditopping coklat lagi. Ini rich banget berarti dong ya. Coklat lah. Pokoknya lu mau ada kita ya gitu. Tapi memang tidak semua orang punya suka coklat ya. Ada akhirnya yang membuat variasi yang lain. Keju. Ya mulai dalamnya keju, luarnya keju juga. Ada juga yang mau di mix, dalamnya coklat, luarnya keju. Nah, wow. Sebenarnya awal saya launching 12 varian filling. 12 varian filling. Iya, tapi ada beberapa yang kayaknya tidak terlalu disuka. Ternyata tidak terlalu diminati. Iya, akhirnya saya coret dari daftar menu saya yang sekarang tinggal 9 filling. Jadi ada keju, coklat yang crunch, ada crunchnya itu saya bedakan. Coklat yang crunch, oke. Itu biasanya anak-anak lebih suka kan. Suka yang gitu. Kemudian ada selai strawberry, selai nanas. Wah ini favorit selai nanas. Iya. Favorit banget Pak. Jangan salah, saya sengaja bikin cake ini dengan filling, mohon maaf, dengan menengah ke atas kualitasnya. Wah. Coba bisa diuji dengan dimakan itu kelihatan pahit-pahit getir nggak habis makan itunya kan gitu ya. Yang ada itu sebenarnya yang pahit getir itu dompet. Setelah yang pahit dompetnya. Tapi memang benar kan saya bilang, saya saksinya.
saksi mata yang masih hidup. Saksi sejarah ya. Soalnya memang ya, so soft gitu, kayak fluffy, kayak yang itu kayak bantal gitu. Iya. Kan gini ya, saya cewek. Bener saya banyak alerginya, manis gak suka, ini gak suka, itu gak suka. Repot, saya tuh ngerepotin orang banyak. Tapi begitu suatu saat dibawain oleh-oleh gitu. Ternyata udahlah oleh-oleh legenda. Saya bilang, ini apa? Kenapa harus ada kata-kata khas kota Malang? Roll cake bukan dari Malang. Duh, tunggu dulu. Lu komennya ntar-ntar aja. Sekarang lu potong Oleh-oleh makan khas deh. Kota Malang. Pas motong gitu ya. Oh my goodness. Itu sangatlah. Pak ini aku mau dong Iya. wrap up. Nah, sorry. Yang Ini kok besar. bentuknya kok lucu gini sih Pak? Ini Jadi adalah ada andalannya apa? sejarahnya juga. Oh oke, ini berarti ada Ada sejarah sejarahnya. dengan ini custom Jadi ya? pertama kali saya launching Yang kan pertama kali yang gimana? dengan reguler packaging ini. Package yang ini? Ya awalnya panjang 30, kita kan menyesuaikan loyang di pasar ya. Iya. Loyang di pasar 30, 30. kemudian ketinggian kalau di roll berapa, itu pusing juga bikin ini. Ya, Oh ternyata berarti yang cari yang ergonomis ya? kalau kita pakai loyang 30, pasti roti kan ada perlakuan. Iya. Menyusutlah ini, Menyusut. akhirnya nggak cukup dan sebagainya. Akhirnya dengan utak-utik tadi, utak-utik gatuk ketemulah seperti ini. Yang ini seperti ini. panjang boxnya 30, tetapi 30. real cake-nya hanya 28 cm. 28. Jadi Iya. emang ada spesial. Kalau misalnya mampet-pet ya ngambilnya sulit. Oke, Nanti iya, terjadi betul. kehancuran di muka bumi. Ya enggak sih? Kita intip. Intip, boleh. Guys, aduh guys. Oh my. Pak Udin pengen ngintip. Lihat nih, ya ampun ini so Boleh, silakan. rich. Lihat ini. Ada yang, ya ampun. Biasanya suka ngezoom ini senengannya Epan. Nah, Ya kan? ini boleh. Ini oh dilepas. ada bisa dibuka. Iya, ini pintunya dilepas dari depan. Wow. Ini adalah salah satu inovasi untuk Nah. packaging. Nah, Tala. ini pisaunya kita Duh. siapin di depan. Ini ada peso. Noh. Ini jangan salah. Ini ada salah satu customer saya tanya, itu gulanya ya dipotong Oh my. terus tabur ya? Jangan, itu silika gel Ini biar. silika gel. Iya, jangan terus ini. Wow, lihat nih. Yang topping keju. Ini topping keju, ini Iya. rich banget ya. Lihat, ini tebel, empuk kayak. Fluffy banget Aku ya. mau bilang kayak. Iya. Soalnya kan kita gindit-gindit. Ini emang beda ya. Ini tadi dijual berapa yang ini, Pak? Yang ini sampai dengan customer 50.000. Sampai dengan customer Bruces 50 goban ya. Iya. Goban aja udah dapet yang kayak gini nih. Kalau Coba sampai cek. reseller sampai customer 50.000 berarti untuk teman-teman yang mau reseller, Reseller? ya pasti ada harga khusus dong. Harga cincai ya. bagaimana? Oh tentu Ada saja. cincai. Tak datangi Pak Joko Oke. sampai aku beda. Iya. Gak mau beda. Nah untuk apa jualin Pak Joko yang bikin kayak Pak Joko sendiri? Wah gak pakai. Waduh ini yang salah satu varian kayak gini. Itu Terus yang kemudian, reguler. oke ini yang package, reguler yang iya. hari-hari. Nah kenapa tercipta sebuah kelucuan yang lucu cemani ini unyu-unyu ini? Jadi saya punya Why? reseller itu di Bali, di Denpasar. Bali, oke. Suatu ketika kesasar karena Google Map kecanggihan teknologi, Wah, nyasar di kecanggihan. tempat saya karena di counternya dia di Bali Mhm. ada yang nanya jual bolu legenda enggak gitu kan. Iya. Akhirnya si teman saya Mas Sigit itu penasaran datanglah ke Malang browsing ketemu saya. Begitu. Ya akhirnya toko kuenya yang di sana mau diisi oleh bolu legenda. Pertama kali order dia yang Gede reguler. yang gede-gede Ya, ini. dinamikanya ternyata di Bali itu saudara kita di Bali itu kan ada upacara ya. Iya. Nah upacara itu mohon maaf Uh-uh. mungkin bolu legenda paling enak ditaruh di Bokor ya kan? Pede disajikan banget aja aku mah. Pak Emang Dewa harus ya. gitu. Iya. Buat dewa yang paling enak. Itu kelemahannya. Hah? Kalau terlalu besar Kepanjangan. sering ribet motong dan Ribet sebagainya. motong, Akhirnya bener. disarankan bagaimana kalau dibikin kemasan separuh. Separuhnya. Iya. Mini. Yang pertama bisa masuk Bokor, yang kedua Ah, bisa beli banyak ya, baik, banyak baik, jumlah, baik. banyak Iya. Bokor, Ah. tetapi dengan low price gitu kan. Oke. Ini harganya separuh 25.000 aja. Oh gitu. Iya. Oke. Bruces, tunggu ya. Ini kopinya udah menggoda banget. Saya mau slurping dulu. Boleh ya. Bruces, sabar sedikit lagi. Kita Sedikit. akan kembali ya. Tak seruput rata-rata kopi ini. Oke, tunggu ya. Balik lagi di sesi terakhir kita. Aduh nggak terasa ini ngobrolnya panjang tapi semangat tapi seneng. Kalau udah sampai sini nih sebetulnya aduh sayang banget masih banyak yang belum kita
gali sampai habis gitu 54 tahun Bruces, penuh dengan perjuangan, penuh perjalanan. Jadiin film bagus. Jadi film kayak kalau film India nih, ya Pak Udin ya. Ya, deket-deket pohon dikit goyang gitu ya kan, dansa-dansa. Kita lanjut lagi deh mengenai tentang ini tadi package kecil dikarenakan kalau di Bali sana ini kan juga berarti kan dengan customer kan ya. Customer di sana pengen mempersembahkan ini akhirnya menjadilah ada juga yang package kecil gini. Di Malang juga bisa jalan yang package kecil gini Pak? Jalan by request. Jadi jalan by request, Kalau ada teman-teman yang mau hajatan, ini kebetulan ada beberapa request, misalnya acara tahlilan kayak gitu-gitu iya, kan. Betul. Dia pengen sesuatu yang berbeda. Benar. Di order ke kita dengan packaging kecil, berarti kan low price. Bisa bagi-bagi ke tetangga semakin banyak gitu kan, dengan apa namanya taste yang seperti yang kita mau gitu kan. Benar. Ya, alhamdulillah cukup bagus request untuk paket kecil, cuman kita nggak selalu ready. Jadi memang harus order dulu. Order dulu H-1. H-1 at least ya. Iya, ada juga paket-paket yang dia tidak mau ada brand. Ya, nggak mau ada ininya, tulis-tulisnya. Ada juga Pak, bisa? Bisa saja. Kita kan se-fleksibel mungkin ya, se-fleksibel mungkin. Tapi mohon izin kita pasti kasih brand meskipun kecil. Jadi ada kemasan Mika. Oh Mika. Ya, Mika yang tertutup kelihatan bening itu, kelihatan itu. Tapi saya nyelipkan satu logo Bolu Legenda di atasnya, gitu. Tanpa nomor telepon, tanpa medsos dan lain sebagainya. Ya gundulan. Biar tahu kalau ini brandnya Bolu Legenda. Harganya beda nggak? Kalau yang gitu? Sama sih. Karena apa? Kita kalau beli plastik itu kan eceran ya. Iya. Sehingga jatuhnya juga sama dengan kita yang kardus bikin kardus gini karena kita bikin jumlah banyak. Kemudian ada juga yang request untuk hantaran. Biasanya kayak gini nih ya? Iya, seperti ini. Iya, oke. Ini lucu loh ini Bruces. Ini cantik banget sesuai dengan sesuai dengan yang minta ya. Coba kita cek betul. Warna casingnya boleh request mau pink, mau ini kayaknya bikin mahal gini-giniannya nih ya. Jadi kalau Pak Udin minta ya. Kalau ada yang request seperti itu, kita hitung per pieces cake-nya, kemudian itunya package-nya. Harga di pasaran gitu. Sekitar 30 ribuan. Satu kotak gini, kotaknya doang? Kotaknya doang 30 ribuan. Itu banyak di pasar besar kita ada banyak. Emang ya baju ya, outfitnya itu menentukan harga juga ya? Iya, karena ya mau nggak mau itu ada tambahan kos untuk itu. Iya, tapi kan maksudnya order khusus kan, jadi maksudnya pasti terima-terima aja gitu berapapun duitnya ya kan. Kita fleksibel aja. Iya, senyampang konsumen bisa senyum makan bolu kita. Asik. Iya, membayarnya juga tersenyum gitu kan. Bawa pulang nenteng tersenyum. Tidak pahit ya itu namanya dompet, masih tetap tersenyum, masih bisa bilang ini bagus aja, dan oke ya kan. Nah, makanya kita juga mematok harga seminimal mungkin dengan rasa yang seperti ini gitu. Iya, oke. Semoga aja bahan baku nggak naik, kita nggak akan menaikkan harga sampai di akhir tahun ini. Kayaknya. Emang ada kabar-kabar bahan baku mau naikin Pak? Biasanya secara umum setiap tahun ada kenaikan bahan baku. Oh ya, baiklah. Tapi yang namanya pedagang kan memang harus pinter Pak ya. Maksudnya dalam arti olah ali, otak-atik ya. Kemudian bikin-bikin formula yang oke, fine. Kalau kita ini emang mahal, kita harus begini, harus begitu, ya nggak sih? Cuman ini Mbak Deni, kita pernah trial ya. Kita mau coba kurangin dari sisi taste-nya. Taste apanya nih maksudnya? Ya rasanya kita turunin dengan bahan baku yang kita turunin. Oh, bahan baku yang diturunkan. Iya. Tapi ternyata banyak follow back ke kita, feedbacknya ke kita banyak yang komplain. Loh rasanya kok jadi gini, berubah dan sebagainya. Kita akhirnya kayak gitu? Pernah sih. Pernah beraninya menurunkan harga dan martabat itu namanya. Aduh, wah, ya namanya juga trial and error ya. Iya betul. Tapi sekarang saya paham. Akhirnya kalau misalnya tesnya udah ketemu, mungkin ada kenaikan Rp1, Rp2, it's no problem ya. No problem. Iya lah kalau cuma Rp1, Rp2. Iya. Juga gitu ya. Gitu. Untuk sesuatu yang luxury di dalam mulut ya. Ya gini ya, kalau prinsip saya makan itu apa-apa juga harus mempedulikan diri kita. Betul. Baik itu dari kesehatan, baik itu dari perasaan. Gimana sih Pak kalau misalnya makan sesuatu terus meninggalkan sebuah memori yang indah dengan kalau kita kayak dimaki tetangga gitu ya kan. Kan gak enak.
ngomong-ngomong masalah kesehatan ya. Iya, gimana? Kami konsisten untuk cake-nya itu saya tidak pakai bahan tambahan yang membahayakan. Jadi saya tidak pakai bahan pengawet. Saya hanya preservatif ya. Saya hanya menambahkan emulsifier supaya rotinya agak mengembang sedikit, tidak kurus-kurus banget gitu ya. Itu saja yang saya tambahkan. Kemudian bahan lainnya semua bersertifikat, artinya gula kita ambil dari pabrik yang bersertifikat, bahan margarin dan sebagainya. Tentu saja kalau telur itu memang ciptaan Tuhan ya, ayam kadang yang menelur ya. Yang bertelur ayam saja, bukan kita. Tapi kita usahakan dalam mengolah telur juga faktor hygiene-nya kita pertimbangkan. Quality control. Itu bagiannya Epan. Quality control ya itu tadi yang perlu digarisbawahi. Cake-nya kita tanpa pengawet. Kecuali topping dan filling itu kita ambil pabrikan yang kelas menengah ke atas, sehingga mereka juga paham betul ini bagus untuk kesehatan atau tidak. Benar. Jadi kalau mohon maaf ya, kalau coklat saja kalau kita ambil yang terlalu murah ya, kita sudah tahu pasti apa jadinya, rasa dan akibatnya. Ya, jadinya apa jadinya prok. Iya, kalau habis makan bolu gitu ya, berarti itu tidak bagus. Itu mengandung bahan tambahan penggelai geli. Ya boleh dicoba nanti ya bagi bro and sis. Kalau Brur and sis, kalau mau coba bisa call ke WhatsApp kami, bisa kasih tester gratis kok. Wah, ya kan? Enak nggak sih dapat tester gratis? Kata Pak Lung, enak dulu, jangan sering-sering. Terus kita ini progres perjalanan kita belum punya outlet yang gede di Malang. Belum ada outlet yang gede. Kita baru punya ada 3 booth. Yang satu di Superindo Telogomas, yang satu di Superindo Sukun, yang satu rencana 1 Desember membuka outlet di Batu. Saya doakan lancar Pak, ya kan? Kalau di Batu ini boleh dikatain outlet karena kita menempati bangunan luasnya 6 kali 8 meter. Selain kita jual bolu, kita nanti juga ada barangkali ada teman-teman mau bikin cangkruan buat ngopi atau oleh-oleh yang lain khas Batu barangkali ya. Karena kita mau nggak mau juga harus baik-baik sama tetangga kita open yang di Batu. Ya, open link. Iya, open dong. Iya, jadi open. Orang tidak boleh tertutup ya, open link asal nggak masuk angin. Udah ngobrol dengan beberapa UKM yang ada di Malang Raya. Betul. Monggo produknya dititipkan ke kita sharing. Iya. Ini gitu. Bau-baunya ini ya. Ini nih kopinya enak, cake-nya enak, ya. Ini namanya ini salah satu menjadi rata-rata punya andalan. Ini berpotensi jadi partner ini ya. Potensi jadi partner, catat ya. Berpotensi jadi partner. Mas Koko. Potensi partner. Asal ketemu aja dealnya ya toh. Selalu seperti itu. Bisnis itu mengenai cincai. Tapi tidak selalu uang ya. Tidak selalu money oriented. Karena juga memang link itu bukan melulu uang Pak. Orang kalau sudah base-nya uang, aduh bahaya Pak. Susah. Bahaya mengancam. Mengancam keberlangsungan. Ada juga ini yang spesial dari rata-rata yakni susu gula aren. Saya sih suka sneaking nyoba dikit-dikit gitu. Punyanya suami saya. Saya selalu mengicipnya sedikit. Karena tidak suka manis. Saya tidak suka manis. Tapi that's okay. And ini juga okay. Ini idolanya Nana. Kalau saya tetap americano dan espresso dan roti legenda. Karena kalau orang sudah manis, makan manis-manis. Jangan Pak, nanti diabetes. Pak, ini kita tadi udah dapat ini itu. Terus kemudian ini dengan pesanan khusus, yang ini ini 25, ini 50 sampai ke site. Terus kemudian itu tapi misalnya diantar sampai ke misalnya pakai sistem kurir, itu berarti ada tambahan ongkos Pak ya? Iya, mohon maaf dengan terpaksa kita belum ada pengantaran gratis. Tapi saat-saat tertentu kita masih kita bisa nego ongkir. Nego ongkir. Misalnya saya punya kurir jam 8 sampai jam 1 siang itu kita bisa pakai kurir intern kita, itu hanya 5.000 saja Semalang Kota. Semalang Kota, bukan Malang Raya ya, Malang Kota. Kejauhan Pak. Ya. Kasihan gempor orangnya. Kemudian di atas jam 12
kita terpaksa pakai jasa ojek online. Tarifnya menyesuaikan. Kalau ada pembelian mungkin 2 atau lebih, itu kita bisa 50-50. Ongkosnya gitu. ya cincai. Tapi Bapak akan saya kenalkan nanti dengan teman-teman dari Lapak Ranca. Itu ada kurir yang murah Pak. Siap. Ya nggak sih? Ya. Nanti saya kenalin deh. Itu emang kayaknya memang kita harus membuat link-link yang memang azas manfaat ya kan. Siap. Pak, untuk yang terakhir kali bisa nggak sih bagi-bagi gitu tips hidupnya ke Burses, tips hidup. Tapi kayaknya kudu dicoba ya, supaya tahu. Sebelum ke tips hidup, saya dikasih kode. Alias bagaimana sih kalau kita misalnya demo memotong cake? Membuka karena gini, dulu. Karena kita harus tahu, sebentar, nggak ketok nanti aku. Harus tahu betapa fluffy-nya itu cake, betapa empus-empus kayak pantat bayi. Aku mau bilang pantat, aku nggak enak pantat bayi. Jadi ini seberapa dia? Memang gimana Pak? Gimana? Package ini juga kita desain sedemikian rupa supaya fungsinya juga dapat ya. Ini ceritanya kuncian ini juga mengandung mengandung umpan. Mengandung fungsi. Sehingga kita tidak lebih mudah perlu ya Pak ya. angkat, kita cuma buka pintunya, kita bisa potong-potong. Setelah selesai makan, misalnya separuh habis, bisa ditutup lagi. Wah, ini ekonomis namanya. Nah, jangan lupa tadi ini bukan gula, bukan sihir. Ini adalah. Jadi silika gel ya. Ini teman-teman kalau ketemu ini bukan gula manis yang buat ditabur, tapi ini silika gel. Saya fungsikan ini adalah menyerap kadar air yang ada di dalam, sehingga menambah kelembapan. Kelembapan, biar kayak pipi itu kalau ditambah kelembapan kan nyonyol. Harapannya kalau semakin lembab semakin cepat rusak. Jadi kalau diserap dengan Pak ini, Joko kesuwen. lembabnya hilang. Pak Joko kesuwen. Ayo. Coba ya kita potong. Ya Allah. Ini kayak nyuel pipinya Ninong nih. Loh, lihat nih. Itu so fluffy. Ini aku jadi nggak tega. Makannya kalau lihatnya lucu begini. Aduh, sebentar. Pak Udin. Ayolah Pak Udin. Pak Udin nggak mau sedikit. Aku tahu. Langsung potongan gedenya. Langsung potong ya. Aku cuma ngasih tahu betapa ini enaknya dipotong. Kalau aku yang setengah ke sana ya Pak Udin. Saya setengah ke sana. Pak Udin yang potongan kecil-kecil ini sana. Orang gede makannya banyak Pak. Ini saya belum makan aja udah yang oke. Saya tapi udah biasa makan ini. Seriusan ini enak pakai banget. Dan itu empuk. Dengan no preservatif, dia itu memang mengadakan emulsifier. Iya, tidak pahit. Seperti biasa memang perlu emulsifier supaya membuat kecantikan yang lucu-lucu alami seperti ini. Jangan lupa silika gelnya enggak dimakan. Ini juga pisaunya juga jangan dikeloni. Ya enggak perlu. Ini Burses, you should try this at home. Ini makanan-makanan keren kita temenin untuk sama kopi, mau yang ice atau yang hot. Terus kemudian ada tamu, jadi nggak repot-repot. Bisa ke nomor yang nanti ada dikasih tahu kan. Juga bisa kalau misalnya kehilangan pengen tahu ya bisa lewat saya. Atau menghubungi di Taman Ada Project juga bisa. Oke, rata-rata juga ada di ini ya, ada di wilayah di Taman Ada Kedai. Pak, kasih dong inputan ke Burses yang ada di rumah gitu. Spirit apa yang bisa disampaikan ke sana? Bagi Burses, waktu untuk memulai sesuatu itu kapanpun, tidak ada kapan. Anda menunggu tua atau sekarang, silakan dicoba. Trial and error itu penting, ya. Dengan kita jatuh bangun, itu semakin kita membuat kuat, ya. Semakin membuat kita bisa matang, bisa mendapatkan pengalaman. Kalau apa yang kita lakukan sudah salah, kita harus perbaiki gitu aja. Tidak mungkin bikin katakan suatu usaha terus langsung sukses. Biasanya pasti dicoba berkali-kali baru bisa sukses. Dan tentu saja jangan lelah untuk itu. Jangan lelah untuk mencoba-coba. Yang penting niatan, kemudian urusan modal, urusan apa yang mau dikerjakan itu akan mengalir dengan sendirinya. Tentu saja kita juga harus interaksi dengan banyak teman, hubungan silaturahmi dengan teman. Dari situ kita banyak masukan, banyak ilmu.
Iya, tentu. betul. Seperti saya sekarang, Yes, tahu banyak, sudah tahu ilmunya memotong cake yang enak. Ini lembut banget ya kan. Jadi aku bilang lagi enak banget sama kopi rata-rata. Broses, nggak mungkin lah, nggak ada sesuatu yang bisa Anda petik di episode kali ini dengan perjalanan 54 tahunnya Pak Joko hidup tuh, dari yang sono hingga ke sini, terus dari berbagai macam yang dicoba, terus kemudian jangan pernah membatasi diri dengan gerak-gerak yang Anda tidak mampu, lampaui. Ya kan seperti biasa, push to the limit. Lakukan sesuatu semampu yang Anda bisa. Enggak usah nunggu kapan, right here, right now. Kalau mau maju saja. Jalan-jalan saja. Niat jalan. Niat jalan. Jangan takut gagal karena itu yang membuat Anda menjadi kuat gitu ya kan. Lapak Ranca. Apa Pak? Satu lagi. Apa tuh? Sebenarnya yang indah itu proses. Nah, itu quotes terkeren. Jangan melihat hasil akhir. Ketika Anda hanya melihat hasil akhir, Anda tidak menikmati proses, itu merupakan salah besar menurut saya. Oh, Pak Joko punya hak untuk itu. Menurut saya itu. The beautiful process itu selalu ada dalam setiap hidup manusia. Iya, itu nikmati. Menikmati. Mau jatuh, mau bangun, mau kesungkur, mau kedorong, mau ditolong Pak Udin, mau enggak ditolong Pak Udin juga biarin aja. Yang penting jalani prosesnya. Enjoy. Kan memang itu the beautiful, itu memang jalannya memang macam-macam ya kan Pak ya. Aduh thank you Pak. Tapi aku nanti akan panggil lagi, kita mau ngobrol tentang bedah resep atau mungkin Bapak punya produk-produk terkininya nanti. Atau nanti pada saat pembukaan outlet. Oke, kita liputan. Insya Allah. Bapak Ranca jalan-jalan ke outletnya Pak Joko. Mohon doa restu kalau Tuhan mengizinkan per 1 Desember kita sudah siap. Running ya? Udah Running, siap ya? Insya Allah. Sekarang lagi prepare mebelware dan lain-lain. Wow, kita support full ya terhadap usaha-usaha dari teman-teman kita. Salah satunya juga Pak Joko untuk maju. Indonesia harus bangkit, ekonominya Indonesia juga harus bangkit. Segala daya dan upayanya untuk kemajuan negeri ini. Jangan mikirkan hal-hal yang buruk, jangan memikirkan hal yang negatif dulu. Kalau mau maju sekarang, nggak pakai ragu. Broses, thank you for PP Associate, thank you juga buat AA Studio. Rata-rata, thank you banget buat kopi-kopi yang nikmat lezat ini. Pak Joko, kopi legendanya sampai saking kan udah ngesel banget nih. Bolu legendanya sukses ya. Amin. Broses, amin. Ini Terima enak kasih. pakai banget. Jangan jangan berkata bila belum mencoba yang ini yang sekarang ya. Jangan ngomong yang lalu yang sekarang. Yeah. Ini the best ever. Harga goban tapi keren. Untuk Epan dan sebagainya, thank you ya. Kita ketemu lagi next Lapak Ranca. Terima kasih semua. Salam bestari, tetap maju Indonesia. Tak menjual nestapa kami. Bye-bye.